Ajar kami untuk mengerti setiap kehendak-Mu Bapa. Buat kami mengenal sebagai putra daripada Allah, seperti Engkau adalah putra. Kami mengucap syukur, biarkan hikmat-Mu turun memenuhi kami semua tempat ini. Hamba terbatas, tapi apa yang hamba lihat, hamba jamah daripada Engkau, itulah yang hamba beritakan hari ini. Dan biarkan Engkau disaksikan dalam segala sesuatu. Biarkan Roh-Mu berbicara atas bait-Mu ini. Buat bait-Mu ini terheran-heran menyaksikan seluruh hikmat daripada Engkau. Damai sejahtera-Mu turun atas setiap bait-bait-Mu tempat ini. Gereja-gereja-Mu ini Tuhan, berdiri di atas batu karang yang teguh, yaitu Kristus sebagai dasar di atas segala dasar. Tak ada dasar lain selain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Kristus itu sendiri. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Jesus name. Amin. Silakan duduk saudara. Salam. Tahun ini adalah tahun luar biasa saudara. Mungkin sebagian orang masih COVID, masih apa, masih ini. Tapi bagaimana Tuhan menyertai kita, itu luar biasa. Beberapa hari ini Suci, Bu Meli, Pak Wayan, Bu Ingrid, kita sering bertemu, bagaimana Tuhan menjamu kami, bukan hanya makanan jasmani saja, tapi juga makanan-makanan rohani. Hal-hal yang luar biasa. Saya baru diingatkan setelah Pak Suci dan Bu Ingrid berkali-kali ngomong, hidangan. Kita tahun ini dapat hidangan yang luar biasa. Hidangan yang luar biasa. Tuhan ingetin, waktu saya pertama bertobat tahun 99, baru masuk pintu gereja, itu saya cuma tertawa. Jadi masuk pintu gereja saya sudah dilawat. Belum ibadah, belum mulai, itu di lembah pujian. Ibadah belum mulai, baru masuk pintu gitu, saya cuma tertawa. Kenapa saya tertawa? Itu dikasih satu meja hidangan itu penuh makanan. Wah, saya tertawanya bukan karena makanannya, karena saya lihat di situ ada sukacita yang luar biasa. Tidak tahu siapa, pokoknya itu orang baju putih sekeliling meja itu banyak sekali, dan makanan itu dihidangkan begitu rupa. Sampai ibadah mulai, ini yang cerita daripada adik saya, karena adik saya di samping saya waktu itu, dan saya masih tertawa, gulung-gulung di lantai, terus adik saya angkat, terus dia itu ditempatin duduk di kursi. Saya masih tertawa di situ, dan Pak Frankie waktu itu yang melayani ibadah belum mulai, tapi karena saya tertawa di situ, saya dipanggil, hei kamu baju coklat, karena itu memang saya waktu itu masih baju coklat, masih ingat pertobatan saya itu. Kamu baju coklat, maju ke depan. Saya ditarik sama adik saya, karena saya masih tertawa, dipanggil, tapi diajak sambil tertawa-tawa itu di depan itu. Singkat cerita, terima itu, dan akhirnya sampai hari ini Tuhan kasih kami hidangan-hidangan yang luar biasa. Maksudnya makanan-makanan jasmani maupun rohani. Makanan-makanan yang belum kita makan, seperti yang kemarin masuk akhir tahun kemarin, semua pekerja di Nusa Dua ada seseorang jemaat mentraktir kami ke Mulia. Kami makan semua di sana, sampai para pekerja bilang gini, Pak, hidangannya itu belum pernah kita makan Pak, saking mewahnya saudara. Jadi makanan-makanan yang kita belum pernah makan, oyster, yang ini, wah macam-macam situ. Satu orang, kalau nggak salah satu orang per orang itu 1.350.000 per orang. Tapi ya itu bukan kita yang traktir, ada orang yang memberi, memberkati. Singkat cerita, di situ kami dapat pengertian bahwa tahun-tahun ini adalah tahun-tahun Tuhan akan diberi hidangan-hidangan yang istimewa, bukan hanya jasmani, rohani yang terutama. Amin. Makanan-makanan rohani, kalau rohaninya ada, pasti jasmaninya ada dong saudara. Jadi makanya saudara, kalau ada GKM atau gembala tidak mau memberi makanan buat domba-dombanya, maunya mau melayani tapi tidak pernah memberi makanan di rumahnya, tidak pernah membuka meja untuk menyediakan makanan, pasti orang itu tidak akan bisa menyediakan makanan rohani secara baik. Pasti.
Tapi kalau seorang gembala sudah membuka meja makanan di rumahnya, pasti dia di dalam alam rohani, pasti dia akan memberi makan rohani secara baik kepada engkau. Itu sudah pasti. Karena itu Pak Arifin, papa saya bilang seperti itu juga. Saya kalau ke rumahnya Pak Arifin selalu sediakan makanan itu, makanya dia beli makan kepada saya, rohaninya itu pasti baik. Maka kalau ada gembala pelit sekali, pasti makanannya bingung cari buku sana, cari buku sini. Itu soalnya apa ya? Itu termanifestasi, saudara. Sealam jasmani, rohani itu sudah pasti. Amin. Bulan kemarin kita belajar hal next. Saya minta PowerPoint-nya. Hari kemarin kita belajar mengenai kerajaan Allah. Next. Kerajaan Allah dan agama. Kita kemarin juga belajar mengenai kerajaan Allah adalah pemerintahan roh Allah yang ada dalam diri kita, cerminan hubungan Bapa dan anak. Jadi kalau semua perumpamaan Yesus itu bicara mengenai hubungan Bapa dan anak. Itu kerajaan Allah. Jadi kerajaan Allah jangan bicara yang lain-lain, tapi bicara semua itu hubungan Bapa dan anak. Jadi kalau engkau tidak mau dibapai, engkau nggak akan pernah masuk dalam kerajaan Allah. Satu-satunya untuk masuk dalam kerajaan Allah adalah bertobat menjadi apa? Pribadi Kristus, lemah lembut, rendah hati, mau dibapai. Bagaimana kita bisa mengenal Yesus yang adalah anak Allah? Kita bisa mendekati anak Allah kalau kita tidak pernah belajar menjadi anak Allah, tidak mau dibapai, nggak mungkin. Amin. Next. Nah, di Matius 5 ayat 19-20 ini adalah demonstrasi kerajaan Allah, di mana Bapa bekerja melalui anak, anak bekerja melalui melakukan kehendak Bapa. Jadi Matius 5 ayat 19-20 ini adalah demonstrasi daripada kerajaan Allah, di mana seorang anak tidak bisa berbuat apa-apa tanpa melihat Bapa. Begitupun Bapa bekerja melalui anak. Amin. Jadi ini demonstrasi daripada kerajaan Allah. Jangan lihat gini, wah mujizat sana, kita bingung dengan pekerjaan-pekerjaan yang kelihatannya luar biasa, tapi kita tidak belajar roh siapa yang menggerakkan di dalam Yesus itu. Amin. Jadi jangan fokus pada kerjaannya, tapi fokus kepada rohnya yang di dalam itu. Roh apa? Roh keputraan. Makanya Bapa bisa bekerja luar biasa dalam diri Yesus karena apa? Ada sikap yang melakukan kehendak di Bapa. Yesus mati itu untuk kehendak Bapa, bukan mati untuk kita. Yesus mati untuk kehendak Bapanya. Bapa ingin menyelamatkan umat manusia. Oleh karena kasih karunia, kasih Allah akan dunia ini, Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Jadi Bapa yang punya kerinduan untuk menyelamatkan umat manusia. Dan Putra Yesus taat akan kehendak Bapanya. Jadi yang menyelamatkan manusia adalah apa? Bapa melalui putranya. Amin. Next. Saya juga sudah jelasin bahwa kalau di dalam keluarga itu kasih, hubungan bapak dengan anak itu kasih di atas semua hukum. Ada masalah apapun, kasih sebagai jawaban. Di dalam hubungan saya Suci sama Gracio, ada masalah apapun pasti kasih dari jawaban, bukan aturan. Tapi kalau hamba, putra agama, itu adalah hubungan tuan dan hamba, aturan-aturan. Oh ini sanksinya, ini sanksinya. Ini ayatnya. Jadi perbedaannya itu. Next. Perumpamaan Yesus saya tidak perlu terangkan. Next. Nah ini saudara sudah jelas kemarin ya, domba yang hilang, dirham yang hilang, anak yang hilang. Kalau domba yang hilang, itu domba itu pasti tidak tahu jalan pulang. Kalau dia hilang, bapak pasti akan cari. Kalau domba tersesat, kalau anak tersesat, pasti bapak akan cari. Pasti gembala akan cari. Kalau domba, kalau kambing beda. Bedanya kambing sama domba, domba mau selalu diajak pulang. Karena apa? Dia ingin pulang. Kalau dirham yang hilang itu pasti kesalahannya bapak, kan kesalahan pemiliknya. Saya lagi emosi sama
Raymond. Kamu pergi. Dia pergi minggat gitu. Saya yang harus tanggung jawab untuk menemukan Raymond. Karena apa? Ini dirham yang hilang. Anak yang hilang beda lagi caranya. Kalau anak yang hilang minta warisan minggat, ya udah bapak nungguin aja. Karena dia tahu jalan pulang kok. Sampai dia kelaparan, dia kehabisan makan, ya urusan dia sampai dia pulang. Karena apa? Seorang anak pasti jalan pulang. Ini anak yang hilang, ini perbedaan di perumpamaan itu. Jadi semua perumpamaan Yesus itu bicara mengenai bapak dan anak. Next. Oke. Jadi Pak, berarti aturan tidak perlu, hukum Taurat tidak perlu. Nah, tidak bisa. Hukum Taurat penting. Karena apa? Karena bagaimana engkau tahu itu dosa kalau nggak ada yang nunjukin itu dosa, betul? Saya ulang. Hukum Taurat itu penting. Bagaimana engkau tahu itu menyimpang, meleset, kalau engkau tidak ditunjukin itu meleset. Amin. Jelas saudara ya? Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang. Supaya kita dibenarkan oleh iman. Sekarang iman itu telah datang dan itu karena itu kita tidak berada di bawah pengawasan penuntun, sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Kristus Yesus. Belajar sama bangsa Israel. Allah sendiri menuntun melalui tiang awan dan tiang api. Musa aja di depan dia sebagai petunjuknya. Tapi karena dia nggak bisa mau dituntun tapi nggak berubah, cuma sungut-sungut, nggak mau berbuah, nggak ada gunanya, tetap mati di padang gurun. Amin. Jadi sasarannya bukan karena engkau mau dituntun oleh Tuhan, bukan, tapi masalahnya kau mau berubah nggak? Karena Tuhan tidak cari pohon arahnya, Tuhan cari buahnya. Saya ulang, Tuhan Yesus waktu di kebun anggur, dia lihat pohon ara. Pohon itu rindang, banyak burung bersarang di pohon itu, tapi Tuhan nggak cari pohon itu rindang, enggak. Dia cari buahnya. Dia cari Kristus di dalam dirimu itu ada enggak? Amin. Makanya pohon itu dia ngomong tebang. Loh, ada manfaatnya. Enggak, tebang itu. Kapak ada di akar pohon. Jadi Bapa bukan cari pohon. Bapa cari buah. Bapak nggak cari pelayan, Bapak cari putra. Amin. Next. Nah, kita nggak mungkin bisa melakukan ngikutin standar hukum Taurat, nggak mungkin. Karena apa? Di hukum Taurat ngomong jangan membunuh, tapi di dalam Yesus engkau marah, engkau membunuh. Artinya apa? Nggak mungkin kau nggak membunuh, pasti membunuh. Marah aja sudah membunuh kok. Berarti kita nggak bisa dong. Terus di sini, bentar tayangin. Waktu engkau mempersembahkan sesuatu, mempersembahkan persembahan, dan kau teringat sesuatu di hati saudaramu sedang jengkel dengan kau, engkau tinggalkan persembahan itu dan kembali dulu. Loh, saudara naruh persembahan di sini, ada yang itu jengkelin, itu nyengkelin. Masih aja ngaruh persembahan. Nggak ada yang sempurna, nggak ada yang bisa. Kita tidak mungkin bisa mengikuti standar hukum Taurat, tidak bisa. Itulah kenapa kita perlu imam. Next. Ibrani 4 ayat 14-16 katakan seperti ini. Karena kita sekarang punya imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. 16. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia Allah. Saudara, tanpa kasih, tanpa Kristus, semua kesalehan kita, semua ibadah kita seperti kain kotor. Yesaya 64 ayat 6. Saya ulang. Kalau engkau tidak mau berubah, engkau gini, aku ngasih perpuluhan deh, aku doa deh, aku menyembah Tuhan tanpa menyangkal diri, tanpa memikul salib, tanpa Kristus dalam dirimu, nggak ada gunanya. Sia-sia, tidak ada faedahnya.
Jadi Kristus di dalam kau, kalau perjanjian lama, kalau di dalam perjanjian lama kita mau ketemu Allah, itu kita bawa domba. Bawa domba, terus dombanya, ini yang sempurna, ini ya, iya dombanya sempurna, tapi hatimu belum tentu sempurna, betul? Berarti ada cacatnya kan, tetap persembahanmu. Domba ini diserahkan kepada siapa? Imam. Bisa enggak kamu bisa masuk langsung? Mati kamu pasti. Domba ini diserahkan pada imam. Imam inilah yang menyempurnakan persembahanmu yang cacat tadi. Motivasinya nggak benar, hatinya nggak benar, dombanya mungkin ada luka di sini, luka sini. Tapi semua persembahanmu, karena imamnya ini sudah yang Tuhan pilih, imamnya ini yang menyempurnakan persembahanmu. Amin. Jadi jangan pernah menyembah Tuhan tanpa sang imam ini ada dalam dirimu, tanpa kasih ini ada dalam dirimu. Karena imam itu adalah Kristus yang ada dalam dirimu, adalah imam besar agung itu. Amin. Kristus imam besar yang kita agung kita. Jadi tanpa Kristus yang wujudnya kasih dalam diri kita, maka semua ibadah kita seperti kain kotor atau sampah di hadapan Bapa, sebab hanya Kristus kasih dalam kita lah yang menyempurnakan ketidaksempurnaan dari ibadah kita di hadapan Tuhan. Amin. Makanya Yesus ngomong seperti ini, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar dari hidup keagamaan ahli Taurat dan orang Farisi, engkau nggak akan masuk dalam kerajaan surga. Karena apa? Orang melakukan hukum Taurat, orang melakukan ibadah taat tanpa Kristus, tanpa imam, tidak ada gunanya. 1 Korintus 13 ayat 1 dan 3. Biarpun kau membagi-bagikan segala sesuatu, bahkan menyerahkan tubuhmu dibakar, tanpa imam, tanpa Kristus dalam dirimu, tanpa kasih, sia-sia. Amin. Inilah pentingnya Christ in you, pentingnya Kristus itu dalam dirimu, inilah pentingnya. Amin. Makanya kau di sini nyangkal diri mikul salib. Aduh, nyangkal diri mikul salib, Pak. Tujuannya apa? Saya enggak ngajar kalian taat tanpa Kristus. Saya enggak mau. Karena itu yang saya lakukan kemarin dulu-dulu dan itu capek. Makanya sekarang ini saya ngomong kepada tim pemusik, saya ngomong berkali-kali sama tim pemusik, saya ngomong seperti ini. Kalian bukan melayani pekerjaan Tuhan. Kalian bukan hamba Tuhan, kalian bukan pelayan hamba Tuhan. Pekerjaan Tuhan, kalian bukan pelayan pekerjaan Tuhan. Tapi kalian pelayan daripada roh Allah yang ada dalam dirimu, yang menjadikan kau putra Allah. Jadi kau harus melayani roh itu, pribadi kasih itu, kelembutan, kerendahan hati, kesabaran. Engkau harus melayani roh yang ada dalam dirimu. Roh itu akan memanifestasikan ke musik, roh itu akan memanifestasikan khotbah, roh itu akan memanifestasikan semua area hidupmu. Orang akan lihat gini, ih, aku lihat Kristus dalam dirimu. Ih, aku lihat Kristus di dalam dirimu. Mereka nggak lihat, ih, WL-nya enggak, aku lihat Kristus. Amin. Karena melayani pekerjaan Tuhan dengan kekuatan manusia itu pasti bawa belur. Karena pekerjaan Tuhan hanya bisa dilayani sama roh Dia yang ada dalam dirimu. Amin. Jadi kenapa kita harus nyangkal diri mikul salib? Supaya apa? Kehendak roh berlawanan sama kehendak daging. Supaya kehendakmu mati dan kehendak roh yang jalan. Amin. Next. Di dalam doa itu kan komunikasi. Doa itu bukan ngomong, Tuhan tolong ini, bukan. Saya akan ulang ini supaya saudara nangkep banget. Di dalam doa, karena Pak Arifin itu, Papa Rohani kita itu ngasih tahu, ada 3B, doa, puasa, beri. Dalam doa selalu ada dua ini. Tanpa dua ini, doamu tidak didengerin. Saya ulang. Bapa hanya mendengarkan putranya. Di dalam doa, waktu engkau berkomunikasi sama Tuhan, harus ada menyangkal diri dan mikul salib.
Puasa itu gini, puasa itu engkau bisa makan tapi enggak makan. Artinya apa? Engkau bisa menyangkal diri, mengosongkan diri, sikap hati yang miskin di hadapan Bapa. Itu hukum yang pertama, kasih kepada Allah. Jadi di dalam doa engkau harus mengosongkan diri, enggak bisa datang, ini aku Tuhan, aku sudah lakukan mujizat, Tuhan tolong ini aku sudah ini, enggak bisa. Karena apa? Bapa hanya mendengarkan Kristus yang ada dalam dirimu. Jadi tanpa menyangkal diri, tanpa mengosongkan diri, nggak mungkin. Apa aja tindakan-tindakan mengosongkan diri? Kalau kita kan puasa, cuma makan, ini bukan masalah makanan, saudara. Puasa itu bukan masalah makanan dan minuman yang jasmani, itu bukan. Puasa itu bicara sikap hati yang mengosongkan diri. Itu adalah puasa, menghakimi, tidak menghakimi orang salah, kita tidak hakimi. Itu sikap puasa, kita harus mengosongkan diri. Sudah salah, kita suruh peluk. Itu sikap hati yang mengosongkan diri. Makanya jangan menghakimi, jangan menghakimi. Karena apa? Itu hukum yang pertama dan terutama. Itu bukan hukum yang kasih pada sesama, itu yang pertama. Karena apa? Perlu sikap mengosongkan diri. Perpuluhan itu sikap apa? Hukum pertama. Itu hukum pertama. Karena apa? Engkau bisa aja gak nyerahin, engkau bisa aja kurangi, tapi engkau belajar mengosongkan diri. Ini kan gerejanya udah besar, tak kasihin sana, tak kasih. Kau bisa lakukan itu, tapi ini bukan karena engkau menyerahkan perpuluhan atau enggak menyerahkan perpuluhan. Ini engkau bicara mengenai sikap hati yang mengosongkan diri. Itu perpuluhan. Itu hukum yang pertama, kasih kepada Allah. Jadi kasih kepada Allah itu apa aja? Perpuluhan, terus udah itu menghakimi, terus puasa, terus ditempelin pipi kanan, kasihin pipi kiri. Itu hukum yang pertama. Nah sekarang masuk ke hukum yang kedua. Beri, belas kasihan. Itu mikul salib. Mikul salib itu kayak gini. Yesus kayak gini. Saya minta akuannya. Beri itu kasih kepada sesama, hukum yang kedua. Contoh, thank you. Khotbah. Saya khotbah di sini. Hukum pertama atau hukum kedua? Kasih kepada sesama, hukum dua. Ini bukan hukum pertama ini. Karena saya nggak perlu mengosongkan diri. Saya cuma perlu berbelas kasihan, ngajar. Ini loh apa yang saya rasakan. Saya berbagi. Melayani, kasih kepada sesama. Menolong, kasih kepada sesama. Itu hukum yang kedua. Jangan pindah hukum pertama hukum kedua masuk ke hukum pertama, hukum kedua taruh kedua. Pertama nggak ada gunanya. Pertama taruh yang pertama, karena ini sikap hatimu di hadapan Tuhan. Maka kalau engkau lakukan yang pertama, yang kedua ini buah dari yang pertama. Amin. Tapi kalau engkau melayani dulu tanpa hukum yang pertama, tanpa mengosongkan diri, engkau akan melayani dengan egomu. Nih, handoko nih. Nih, aku ngasih perpuluhan nih. Nih, aku ngasih ini nih. Nih, aku bisa bangun nih. Itu. Tuh, yang kedua taruh yang pertama. Sombong. Kau harus kejar yang pertama, taruh yang pertama di atas segala yang lain. Baru yang kedua itu muncul dengan sendirinya. Amin. Inilah kenapa, Pak berarti hukum Taurat, ya ini hukum Taurat kegunaannya. Tapi dari semuanya itu kau enggak bisa 100% sempurna. Kadang-kadang cacat, perpuluhanmu kadang-kadang cacat, persembahanmu cacat, ini cacat. Tapi karena ada Kristus di dalam dirimu itu yang menyempurnakan kurangnya. Jadi engkau enggak akan pernah tertuduh. Engkau berani menghampiri tahta kasih karunia-Nya. Karena apa? Kristus itu jaminannya. Amin. Kadang-kadang kok gagal, aku tidak bisa ini. Ya apa ini perpuluhan tidak bisa ini ya apa? Ya kembali besok besok aku komitmen lagi, bertobat lagi, kasih karunia bekerja lagi. Jangan aku tertuduh tidak bisa, itu dosa. No. Selama engkau tinggal di dalam Kristus, kasih karunia-Nya terus akan bekerja. Amin. Aku kemarin nggak bisa, berarti aku harus tambahin bunga, tambahin. No, nggak usah. Bertobat aja dan berubah lagi. Gagal lagi, marah lagi, bertobat lagi,
Berubah lagi. Tahta kasih karunia-Nya itu enggak kurang-kurang, saudara. Asal Kristusnya kau pakai, bukan dagingmu yang kau pakai. Amin. Jelas? Jadi kalau engkau berdoa cuma ngomong Tuhan tolong ini tolong tanpa hukum pertama, tanpa hukum kedua, tanpa Kristus itu, tanpa wujud Kristus itu ada dalam dirimu, nggak ada gunanya. Amin. Engkau bisa lakukan perpuluhan tanpa Kristus itu, tanpa menyangkal diri mikul salib, nggak ada gunanya. Itu yang dilakukan ahli Taurat sama orang Farisi. Mereka taat kepada firman ayat tanpa kasih, tanpa imam itu ada di dalam dirinya. Amin. Next. Keserupaan akan Kristus itu bukan tujuan. Saya ulang. Keserupaan akan Kristus itu perjalanan. Jadi kalau di perjalanan itu, kalau kamu melakukan perjalanan Jakarta Bali, dari Bali ke Jakarta, terus ban mobilmu itu gembos di tengah jalan atau di negara, kamu pulang atau masih ganti ban? Hah? Ganti ban kan? Nah sama, keserupaan akan Kristus, kamu jalan ditempeleng orang kadang marah, nggak apa-apa, yang penting kau bertobat, jalan lagi, karena itulah perjalanan. Amin. Jangan mau dituduh oleh iblis. Jadi kalau engkau gagal, maju lagi, gagal lagi, maju lagi. Jangan minggat. Jangan pulang balik. Tetap jalan, progres. Karena keserupaan akan Kristus adalah sebuah proses perjalanan. Perjalanan menuju siapa? Menuju Bapa. Ayatnya mana? Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Goalnya itu Bapa. Amin. Jadi jauhi tahyul, saudara. Tetapi jauhilah tahyul dan dongeng nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Ini soal gini. Kamu baca ayat nanti, ini tanpa Kristus. Orang baru taubat, baca ayat nanti, itu nanti terjadi gitu. Nggak mungkin. Anak sekewa, 7 anak sekewa, demi nama Yesus. Oh, sama ayat dibaca tuh sama 7 anak sekewa tanpa Kristus dalam dirinya. Apa yang terjadi? Iblisnya gini, Yesus aku kenal, Paulus aku kenal. Lu siapa? Ditelanjangin dan luka-luka orang itu. Karena apa? Dia mengucapkan firman tanpa Kristus. Kuasa firman itu bukan di ucapannya, tapi siapa yang mengucapkannya? Orang benar atau orang nggak benar? Amin. Jadi jangan percaya tahyul. Tahyul, kamu dulu saya itu bukan setengah, saya memang percaya. Paku tak kasih ayat, tak baca ayat, terus sudah tak kasih ayat, tak paku di toko saya. Dalam nama Yesus, rame, nggak rame-rame. Waduh, Tuhan berdoa, Tuhan tolong ini, Tuhan tolong. Ini berdoa tanpa Kristus, percaya dengan tahyul-tahyul kayak gitu. Wah, terus sudah itu cari batu, saudara. Ini kejadian. Kenapa saya bisa cerita ini? Supaya saya ngerti, kasih saudara kasih tahu supaya nggak ngulang kayak saya. Cari batu gede. Wah, Tuhan tolong, ini lagi masalah keuangan waktu itu. Tuhan tolong, Tuhan beri berkat Tuhan. Ini ingat ada batu. Batu. Ambil batu, cari ayatnya. Tuhan akan buka gitu. Wah, kasih bungkus batunya. Dalam nama Yesus, tingkat-tingkat langit terbuka. Enggak buka-buka, saudara. Sampai saya mengerti kebenaran ini. Ternyata kebenaran itu, kuasanya itu ada karena Kristus dalam dirimu. Amin. Jadi tidak ada cara lain dalam hidupmu kecuali engkau berubah. Amin. Bukan melakukan ritualnya, berubah. Dalam bahasa ibadah, dalam bahasa Yunani itu eusebia. Jadi godliness, kesalehan. Itu bicara mengenai apa? Keserupaan.
saleh, teladan Kristus, itu ada keserupaan. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup seperti Kristus hidup. Dalam bahasa Yunani, berjalan, berperilaku, hidup seperti Yesus. Makanya Yesus bilang, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Artinya apa? Artinya ya hidup si jalannya Yesus, kebenarannya Yesus, kehidupannya Yesus. Sehingga hidupmu bukan kau lagi yang hidup, tapi Kristus yang hidup. Amin. Jelas saudara? Next. Nah, 15 menit ini saya akan bagikan sedikit mengenai perbedaan kok ada di dalam hidup sebagai orang agamawi. Agamawi itu taat pada hukum tanpa kasih, taat kepada aturan tanpa kasih. Tapi kalau seorang putra, orang-orang kerajaan melakukannya itu karena kasih, karena roh dia, bukan karena aturan. Amin. Bedanya jauh saudara. Kalau orang agamawi itu melihat Tuhan sebagai Tuhan. Tapi kalau anak kerajaan melihat Tuhan sebagai Bapa yang penuh belas kasihan, penuh kemurahan. Salah enggak apa-apa, pokoknya ngaku aja yang Bapak. Dulu saya takut sama Pak Arifin. Ada salah saya takut. Sekarang saya buka semua ke Papa saya. Karena apa? Saya bukan hamba. Saya putra. Hal-hal yang kurang, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri saya buka kepada Pak Arifin. Gak ada yang saya sembunyikan. Kenapa? Ya saya punya hubungan sebagai putra. Kalau engkau takut sama hamba Tuhan atau sama ini, berarti hubunganmu masih hamba, bukan putra. Amin. Itu. Aduh, auranya, diam. Nah, kau gak punya hubungan putra, tapi hubungan hamba. Diam. Nanti gak digaji nanti. Lah, itu kan hamba. Amin. Jadi bagaimana hubunganmu sama Bapak di surga termanifestasi daripada Bapak di dunia, Bapak jasmani dan rohani. Bagaimana hubunganmu dengan Bapak jasmani rohani saat ini? Itu hubunganmu Bapak di surga. Karena apa? Bagaimana kau bisa mengenal hubungan yang seorang Kristus yang mau dibapai kalau di Bapak jasmani aja nggak mau dibapai? Nggak mungkin kau bisa mengenal Yesus. Bohong. Amin. Jadi kalau ada di sini ngaku-ngaku anak Tuhan tapi nggak mau dibapai, bohong. Oh, aku pendeta Pak, ini PDP Pak, tapi nggak mau dibapai, bohong. Karena satu-satunya untuk mengenal Yesus adalah melalui putra, pribadi seorang putra yang mau dibapai. Amin. Ketergantungannya ini independen, mau sendiri. Kalau ini saling membutuhkan, aku perlu, ayo bareng yuk. Nggak mau nunjukkan diri kayak kita sama Bu Meli, Pak Wayan, Bu Ingrid, Suci. Itu satu. Nggak ini aku ya, nggak. Kita ya apa Ci, Bu Meli, Pak Wayan gimana, Suci gimana. Kita bertiga, kita ada dalam satu kesatuan di mana Kristus ada di tengah-tengah kita. Nggak ingin selalu menonjolkan sendiri, tapi kesatuan, saling membutuhkan. Orang agamawi dalam teologi dia mencintai hukum, taat. Taat. Tapi ini menjadikan kasih sebagai dasar dari semua hukum. Taat ya, tapi ada kasih di atasnya. Jadi hukum itu di bawahnya kasih. Kalau ini hukum Tuhannya, kalau ini kasih adalah Tuhannya. Kalau ini ada masalah, oh ya aturannya gini. Oh potong gaji dulu, potong ini dulu. Oh ada. Kalau ini kasih di atas segala hukum. Makanya tadi itu ayat yang ngomong di sini ada yang lebih daripada bait suci. Yang aku maksud adalah belas kasihan. Karena Kristus anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat, atas semua hukum. Artinya apa? Kristus kasih itu di atas semua hukum. Terus udah itu rasa aman. Di sini mau bersaing tok. Yang orang agama ini mau bersaing, aku mau menunjukkan diri. Ini orang agama. Tapi kalau orang putra tenang, karena apa? Warisannya sudah sama aku kok. Saya melakukan bukan karena upah lagi. Saya melakukan warisannya udah sama aku, punya aku semua itu. Ngerti ya maksud saya?
Apa yang dikerjakan Bapak itu punyaku. Itu yang membuat aku tenang. Tapi di sini karena upah, pengen nunjuk, aku yang terbaik, aku ini supaya gajinya tinggi. Karena apa? Dia tidak punya apa-apa. Kalau di sini udah siapin. Amin. Tenang, damai. Kebutuhan akan persetujuan, berusaha memperoleh pujian, penerimaan dari orang lain, pembuktian diri. Kalau tidak dipuji, kalau tidak ya apa sih? Ngamuk. Tidak disalami, ngamuk. Tidak disalami sama gembalanya, tidak mau. Ya wes aku tidak datang lagi ke gereja. Loh, jemaat segini banyaknya kalau tidak nyalami gimana? Ada saudara model kayak gitu. Ada lagi waktu pendetanya bikin salah sedikit, diungkit, jadi pendeta itu saudara. Pokoknya dikekerin, salahnya itu kalau bisa di miskrokup gini, aduh. Kita itu dituntut lebih banyak daripada saudara. Itu sudah tanggung jawab sudah. Dan saya nggak bisa protes di situ, itu memang kayak gitu. Makan di Mulia kayak kemarin. Itu uangnya gereja untuk makan-makan kayak gitu. Emang kita berani buat pakai uang gereja pakai kayak gitu? Enggak berani, saudara. Itu udah omongan gini-gini, aduh. Makanya lihat pribadi putra itu jauh lebih penting daripada masalah hukum. Amin. Next. Motif pelayanan. Kebutuhan prestasi pribadi untuk mengimpresi supaya biar didelok Allah. Ini loh biar pokoknya mau menunjukkan dirinya. Motivasinya melayani itu karena apa? Bukan jadi mau melayani secara murni itu tidak ada motivasi. Motivasinya hanya digerakkan nih. Biar aku ditunjukin nanti, biar aku dapat upah, biar aku dapat pahala. Jadi untuk mengimpresi Tuhan, supaya Allah mengerjakan sesuatu dengan apa? Dengan yang kita lakukan. Itu orang agamawi. Aku puasa biar Allah yang melakukan. Aku lakukan ini, aku puasa, aku perpuluhan, aku supaya apa? Supaya Tuhan tergerak. Kalau ini melakukannya, enggak, itu kasih. Seperti engkau memberi kepada orang tuamu. Amin. Kasih beda. Bukan untuk menggerakkan dua. Tuhan mengerjakan dua. Bukan untuk mengimpresi Tuhan, tapi untuk apa? Untuk karena kasih kepada Bapa. Kalau nggak melakukan, tidak ada masalah. Tapi aku rindu melakukan lebih. Makanya orang yang takut, yang ngomongin perpuluhan gini, pasti dia pingin tidak ngasih perpuluhan dalam hatinya. Tapi orang-orang yang diam melepasin. Ada satu pekerja kami, istri saya lihat. Satu pekerja kami itu setiap dapat proyek, dikit gitu dia dapat proyek gitu, dia naruh 30.000, terus naruh lagi 100.000, minggu depan dia naruh lagi 25.000. Kok perpuluhannya dicicil gini? Tak pikir dia enggak. Setiap dia dapat proyek dia kasih, setiap dia dapat proyek dia kasih. Tapi tak lihat Tuhan naikkan terus. Itu bicara mengenai apa? Kasih kepada Allah. Ini bukan masalah kau taruhnya di mana. Sikap hati Kristusnya itu yang paling penting. Amin. Amin. Kok tegang saudara? Terus motivasi yang kedua, yang anak melayani adalah syukur, dikasihi, diterima sama Bapa. Ya udah tadi itu saya sampaikan. Terus motivasi disiplin rohani, kewajiban, mengharapkan perkenanan, upah, pahala. Tidak ada motivasi untuk melayani, benar-benar teko hati tidak ada. Hanya untuk mau lihat diri, aku biar dapat semuanya kembali gini. Dia melakukan hal yang rohani untuk kebutuhan jasmaninya dia. Nah itu orang agamawi. Aku lakukan ini supaya aku diberkati, supaya aku diselamatkan, supaya aku. Tapi kalau orang kerajaan, anak Allah, seorang putra, anak-anak kerajaan, warga kerajaan, dia melakukan semuanya itu apa ya? Kenikmatan dan kesenangan yang membuat bergaul dekat. Ini yang membuat aku dekat sama Tuhan. Ini yang membuat aku ngasih persembahan ini, aku melayani, aku mau melakukan ini supaya aku dekat aja sama Bapa. Itu aja. Tujuannya nggak ada yang lain, supaya aku mau dekat sama Bapak.
Mau apa lagi buat putra? Mau bekerja keras, ya juga tidak ada gunanya. Karena apa? Kerja puanting dulu, warisannya udah. Jadi dia cuma tanggung jawab apa yang Bapak lakukan. Dia kerjakan apa yang Bapak tahu, udah. Tidak usah pembuktian diri ke Bapak, udah. Dia lakukan taat apa kehendak Bapaknya. Melakukan kehendak Bapaknya. Karena Bapaknya yang menyediakan. Kalau di sini kerja keras, kenapa? Masih tidak punya apa-apa. Jadi harus membuktikan diri. Harus bangun semuanya sendiri. Kalau ini sudah disediain sama Bapak. Amin. Pilih mana? Jadi hamba, jadi anak. Pilih mana? Anak. Di sini melayani pekerjaan Tuhan, di sini melayani roh. Pilih mana? Ini atau ini? Roh berubah. Kalau kau nggak berubah, engkau nggak mungkin bisa melayani roh Allah. Sebab engkau tidak melayani bait Allah seperti perjanjian lama. Engkau menjadi baitnya yang melayani rohnya dia. Sehingga rohnya itu memanifestasikan kesabaran, kelemahan, rembutan di dalam pelayananmu, di dalam pekerjaanmu, di dalam keluargamu, di dalam bisnismu, di semua areamu. Engkau itu adalah pelayanan pekerjaan Allah. Nggak ada lagi namanya pekerjaan rohani dan tidak rohani. Nggak ada. Semua itu yang dikerjakan dalam Kristus itu adalah pekerjaan Allah. Amin. Ada satu anak rohani kita dilayani sama Suin. Dia kerja di bar. Pak, saya kerja di bar, Pak, gini. Tatoan dia. Terus gimana? Gimana, Pak? Itu minuman keras semuanya. Kerja di situ. Iya, Pak, saya setiap orang-orang datang ke meja barnya itu, Pak, mereka cemberut, saya ngomong firman, dia terima, Pak, Tuhan, Pak. Dia terima, Tuhan. Itu mejamu, itu mimbarmu. Jangan keluar di situ. Itu pelayananmu, itu pekerjaan rohanimu. Yang penting kok nggak kebawa seperti mereka, ikut mabuk juga. Iya, Pak, saya di situ mabuk juga. Nggak bisa. Kamu harus garam itu ditaruh manapun tetap garam. Terang itu ditaruh manapun tetap terang. Jadi bukan masalah jenis pekerjaannya, Kristusnya itu yang harus mengerjakan dalam kamu. Amin. Next. Perbedaan ini, motivasi kemurnian. Harus kudus, berkenan. Banyak pembuktian diri. Kalau ini bersekutu, enggak, aku mau nyangkal diri dan mikul salib supaya aku mau bersekutu. Aku mau enak sama Bapak. Di sini manja-manjaan sama Bapak, saudara. Ini beda, intim dengan Bapak. Tujuannya pokoknya intim sama Bapak. Citra diri, di sini penolakan diri sendiri karena membandingkan diri dengan orang lain. Aku mau kayak Handoko. Aku mau kayak si Pak Arifin. Aku mau seperti si ini. Aku mau si ini. No. Di sini citra dirinya penuh, percaya diri. Dia nggak pingin jadi kayak ini. Cuma dia, aku mau kayak Bapak aja. Amin. Sumber kenyamanan, mencarikannya dalam cinta yang palsu, kecanduan, paksaan, pelarian, menyediakan waktu pribadi dalam hadirat Bapa dengan terus menyangkal diri dan memikul salib. Jadi ya waktu pribadi itu bukan doa, Tuhan tolong sampai rumah, sampai tempat lain, kamu itu yang kurang ajar. Bukan, nyangkal diri mikul salib. Tiap hari saya berdoa, saudara. Tetap doa itu ada. Tetap tiap hari saya berbahasa roh. Setiap hari saya bangun jam 3, jam 4 pagi saya tetap bangun doa tetap. Tapi intinya bukan itu. Hubungan saya itu nyangkal diri mikul salib itu sehingga Bapak selalu berkenan. Anakku selalu dekat sama aku. Bukti engkau dekat sama Bapak itu bukan karena engkau ke gereja. Bukti engkau dekat sama Bapak itu bukan karena engkau doa. Bukti kau dekat itu karena apa? Kau selalu menolak kehendak dagingmu supaya kehendak roh itu jalan. Dengan apa? Dengan menyangkal diri dan memikul salib. Itu dekat sama Bapak. Amin. Next. Hubungan, ini persaingan. Ini terus nyangkal diri, mikul salib, ngasih kesempatan sama orang lain. Ayo kamu duluan, ayo. Makanya kalau ada gembala di sini maunya tampil sendiri, itu bahaya itu. Selalu ngasih kesempatan. Ayo kamu.
Kelihatan kok dari manifestasinya, mana orang agamawi, mana orang anak Tuhan, pasti kelihatan manifestasinya. Karena anak itu sudah tenang, sudah punya semuanya. Jadi ayo silakan, ayo maju kamu. Contoh paling gampang gini, kalau ada orang deket sama saya dapat terus udah itu dia deket, saya muridkan, pasti saya tidak takut untuk ngenalin ke Pak Arifin. Pak, ini panggilan Bapak juga, ini Bapakmu. Tenang saya tidak mikir, nanti kalau deket sama Pak Arifin bahaya ya. Ya Pak, tidak punya itu, nggak punya saya. Saya selalu ambil orang itu, saya ngobrol sama Pak Arifin, ketemu Pak Arifin. Bahkan di tempat ini saya ngomong berkali-kali, itu bapaknya, Pak Arifin ke sana. Itu bapak rohani itu. Tidak saya arahkan ke saya, itu bapaknya. Karena seorang putra mencari kehormatan kepada bapaknya, untuk bapaknya, bukan untuk dirinya. Amin. Kalau kau melayani tapi untuk aku, jangan deketin Pak Handoko, itu mencuri kemuliaan Tuhan. Itu mencuri kemuliaan Tuhan. Makanya di tempat ini saya arahkan semua ke Pak Arifin. Karena dia bapaknya. Tuhan percayakan ini semua. Amin. Itu yang harus terjadi. Kalau ada orang manggilannya bapak, ya saya bapak, tapi saya tidak ingin menjadi, aku ini bapak ya. Enggak, saya cuma masih teladan bagaimana menjadi putra. Karena apa? Banyak orang itu tidak perlu bapak, tapi mereka perlu lihat teladan seorang putra. Supaya apa? Dia bisa menghormati bapak. Amin. Kalau saya ngasih, ini loh caranya jadi bapak, caranya bapak. Yang anak pengen dikasih teladan bapak, tidak bisa. Dia harus kasih teladan bagaimana jadi putra yang baik. Makanya saudara, saya kasih tahu di sini cara teladan menjadi putra. Lihat kehidupan saya sama bapak-bapak saya. Amin. Itu teladan sebagai putra. Di situ engkau, Yesus itu adalah putra. Dia memberi teladan bagaimana melakukan kehendak Bapa. Bahkan dia mati di kayu salib untuk kehendak Bapa. Bukan gini, aku mau nyelamatin manusia. Enggak. Yesus mati untuk kehendak Bapanya. Yesus bangga mati untuk kehendak Bapanya. Loh, bagaimana kita bisa melakukan hal itu kalau kita nggak mau punya motivasi yang sama? Amin. Next. Pandangan otoritas, melihat otoritas sebagai sumber penderitaan. Tunduk lagi. Ini hormat, saudara. Beda hormat sama tunduk, beda banget. Sejauh langit dan bumi. Kalau tunduk itu taat, yes. Kalau hormat itu, dia berani menyerahkan nyawanya. Ada apa-apa dia berani. Hormat itu beda sama tunduk. Sama kalau pembantu itu, ya cemberut, ya tak lakuin. Ini lah, nggak mau, ya udah tak lakuin. Persembahan, ya udah tak lakuin. Itu tunduk. Hormat itu karena kasih. Disuruh enggak disuruh. Aku yang disuruh, aku harus menyediakan makanan di tempat ini. 10% kurang, 20% aku kasih. 30% aku kasih. Enggak ngitung lagi, karena apa? Hormat. Amin. Jadi kalau kau dikasih 10% aja, pelitnya minta ampun, hitung-hitungannya minta ampun. Saudara tahu, itu tidak sempurna tanpa kasih. Jadi jangan bangga dengan ritualnya ini. Banggalah karena kasih yang menutup, menyempurnakan ibadahmu ini. Kau tetap harus taat penuntun itu. Bagaimana kau, gini loh, bagaimana Pak, berarti aku nggak perlu penuntun. Dituntun aja nggak nyampe-nyampe, apalagi nggak pakai penuntun. Ya apa? Kan nggak Pak, itu kan cuma penuntun. Loh, kamu dituntun aja nggak bisa, apalagi nggak pakai penuntun, tambah kesasar kamu. Ngerti saudara maksud saya? Jangan pisahkan perjanjian lama dan perjanjian baru. Itu satu kesatuan yang kuat, saudara. Saya melihat perjanjian lama itu ada di dalam perjanjian baru ada dalam perjanjian lama. Itu satu. Ini bayangan, ini wujudnya. Kalau bayangannya, puasa, makan toh, enggak. Wujudnya ini mengosongkan diri Kristus ini. Gitu loh. Jadi semua itu bayangannya, wujudnya itu ada semua. Next.
Ya, baca sendiri. Udah habis waktunya. Saudara, mau jadi putra? Atau masih mau jadi hamba, muter-muter padang gurun? Siapa mau? Angkat tangan yang mau jadi hamba sini. Angkat tangan. Oh, enggak mau. Oke. Mau siapa mau jadi putra? Angkat tangan. Nah, jadi putra. Jadi putra syaratnya cuma satu, berubah. Berubah. Jangan lihat lagi salah atau benar. Pak, itu yang salah. Sini enggak. Maafin, ampuni, lepasin. Gak usah berdebat lagi sama istri kita. Wah, itu salah, itu salah. Aduh, itu hamba, cari pengakuan. Kalau putra udah suami istri, udah aku sorry ya. Karena identitasnya jelas. Saya sama istri enggak pernah lagi cari salah benar enggak. Aku sorry ya sang, Suci juga gitu. Pak sorry ya. Karena kita nggak ada gunanya debat salah benar, itu hanya pembantu aja. Itu cuma hamba aja yang berdebat benar salah supaya apa? Gajinya nggak dikurangin. Kalau ini sudah mau salah atau benar tetap dipeluk sama bapak, betul? Kalau ngeyel, yang sini ngeyel, dikites sama bapak. Kok niku ngeyel? Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.